Oke, udah langsung ya. Ya, sekarang kita akan lebih tepatnya ngobrol-ngobrol sebetulnya sama salah satu coach dari Coaching Indonesia, yaitu Coach Lina. Kita akan mengenal lebih jauh sebetulnya coaching itu sepertinya saya bahas dengan Coach Pras itu untuk melihat secara umum. Jadi ini kita akan membahas lebih dalam lagi dan semoga dari sini akan kelihatan. Halo. Hai, apa Hai. kabar? Baik. Kedengeran suaranya? Dengar jelas. Oke, apa Crystal kabarnya? clear. Baik. Gimana Jakarta sekarang? Hmm? Apanya? Jakarta bagaimana? Keadaannya Jakarta. lah. Nothing much. Ya, udah mulai ramai kalau sekarang ya. Oh. Oke, Hmm. kita langsung masuk aja ya Coach Lina ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih. Kan sebelumnya, suaranya jelas ya? Kalau nggak jelas, lepas earphone. Sebelumnya saya sempat ngobrol sama Coach Pras mengenai bukunya sih sebetulnya, A to Z Coaching itu, untuk membahas coaching secara umum. Nah, kita ingin membahas coaching lebih dalam lagi nih. Hai Coach Max. Nah, sebetulnya definisi coaching itu sendiri seperti apa? Oke. Jadi kita langsung aja nih. Oke. Yes. Mungkin saya mau say hi dulu buat teman-teman yang baru join. Ada Mas Krisna juga. Yes, kalian kenalin diri juga lah. Oke, oke. Jadi nama saya Laurencia Lina, tapi panggilannya Lina. Sudah berkecimpung di coaching itu sejak 2011, akhir 2012 lah gitu, waktu membangun Coaching Indonesia. Nah, bangun Coaching Indonesia, di mana memang yang paling susah itu membuat orang-orang jadi tahu apa itu coaching gitu, definisinya gitu ya, karena susah untuk dijelasin, benar gak? Iya, iya betul. Definisi just a definition, tapi kalau misalnya karena kita sendiri di Coaching Indonesia itu semua baca ke ICF, International Coaching Federation, di situ dia punya definisinya gitu. Definisinya sendiri sebenarnya itu lebih ke bentuk kita bermitra, misal dalam percakapan kita si coach sama si klien bermitra, di mana bermitranya itu prosesnya dengan proses yang lebih kreatif, nggak cuman kita ngasih tahu satu curhat satu ngasih tahu, enggak, tapi kreatifnya itu membuat si klien itu jadi punya pikiran yang berbeda dengan ditanya gitu, sehingga nanti si kliennya itu punya yang namanya kesadaran tentang apa, tentang dirinya sebenarnya itu. Jadi definisinya sih kalau misalnya di ICF-nya sendiri sih ya, bentuk kemitraan yang ditujukan untuk memaksimalkan potensi seseorang melalui proses kreatif. Tapi kalau dimengerti ya susah. Kalau misalnya itu di di dipraktekkannya, intinya sebenarnya coaching itu apa? Coaching itu sebenarnya ngebantu seseorang dari tempat dia sekarang ini, gitu ya, sampai dia tahu kondisi dia sekarang kayak apa. Kemudian dia juga tahu tujuannya dia itu mau kemana. Dia jadi sadar juga, oh sebenarnya tujuan saya mau yang ini. Sama brainstorming how menuju tujuannya. Isinya cuma itu sebenarnya. Jadi bagaimana dia tahu kondisi dia sekarang, gimana situasi nanti yang mau dituju kayak apa, terus bagaimana akhirnya nyampe ke tujuan itu dari posisi sekarang. Nah itu Dari yang namanya posisi. coaching. Jadi bukan ngebawa kasus-kasus yang masa lalu segala macam gitu ya, yang traumatik. Oh saya nggak bisa maju soalnya saya punya trauma dulu waktu kecil. Nah itu bukan, kita tidak menyelesaikan masalah-masalah di sana, tapi memetakan sebenarnya. Kadang-kadang gini soalnya, ini kita langsung ini aja ya, bahas aja ya, ngobrol aja ya, bahas. Oke.
kebanyakan tuh orang tahu misalnya saya kayaknya pengen nulis buku gitu. Misalnya nih, itu kan Yap. tujuan ya. Tapi kok nggak mulai-mulai ya? Kok kayaknya malas banget gitu mau mulai aja tuh. Kenapa sih? Padahal gue tahu gue udah punya ininya, skripnya, segala macam gitu. Tapi kok nggak mulai-mulai sih? Kenapa gitu? Akhirnya nggak jadi gitu kan. Itu karena dia nggak tahu kondisi saat ini. Kondisi mentalnya dia dalam mengerjakannya kayak apa. Dia sendiri sebenarnya mau nulis buku itu untuk apa? Purpose-nya. Kalau misalnya bukunya udah jadi, sebenarnya apa sih yang mau dia lihat misalnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi saat ini di mana itu membawa dia ke ya tadi area, oh kalau saya menulis buku itu berarti saya harus gini-gini jadi tahu gitu. Kebanyakan orang tahu tujuannya tapi nggak tahu sekarang posisinya di mana gitu. Kebayang Nah, nggak sih? kalau dari kalau saya pasti kebayang. Kamu sudah belajar. Nah, kalau sebetulnya karena terjadi kayak saya sendiri ya, salah satu kenapa saya nulis buku panduan pengembangan diri dan skill itu karena itu terjadi apa mispersepsi mengenai coaching gitu. Jadi sebetulnya target yang ingin dicapai dari kalau orang di coaching itu targetnya apa yang ingin dicapai? Efeknya lah yang didapatkan. Oke. Kalau targetnya sebenarnya kalau misalnya ngomong filosofinya gitu ya. Seseorang jadi lebih mengenal dirinya, lebih intim, sehingga dia tahu sebenarnya potensinya apa, akhirnya jadi punya strategi untuk memaksimalkan potensi itu. Itu filosofinya. Tapi, kalau gitu kan susah banget ya. Itu bisa digambarkan dengan misalnya, saya mau bisnis saya maju misalnya. Atau ini dari tadi aku ngomonginnya tujuan-tujuan yang memang mau dicapai, tapi kebanyakan yang kamu tadi bilang persepsi, coaching itu masih dipersepsikan untuk yang bermasalah. Nah itu yang bikin orang jadinya nggak mau di coaching karena merasa dia nggak punya masalah. Benar nggak? Oke. Iya kan? Yes, Karena kan dia yang merasa dibilang masalah. iya kan? Nah, itu perbedaannya sama pendekatan lainnya mungkin yang konseling atau terapi misalnya. Jadi melihat seseorang yang datang, seseorang yang punya masalah di masa lalu atau dia punya masalah di masa kini juga gitu ya. Nggak apa-apa juga sih dia bawa masalahnya, tapi coaching ini bukan soal memperbaiki masalah. Bukan Ya. memperbaiki masalah terus. Jadi fokusnya kita nggak ngulik-ngulik, masalahnya gini ya, misalnya gitu. Aduh gimana ya saya sama pacar saya kok kayaknya berantem mulu. Misalnya itu kan masalah nih misalnya gitu kan. Saya minta di coaching dong gitu. Terus kita nggak yang nanya gitu, emang masalah gimana? Emang pacarmu ngapain aja? Terus akhirnya ngulik-ngulik masalahnya, dia nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya jadi sisi curhat gitu. Akhirnya masalah semua dikeluarin. Kalau coaching itu pendekatannya oke, kalau kamu punya masalah yang dia ceritakan, kita harus nanya dulu, oke, kalau ini mau diomongin sebenarnya tujuan kamu nanti setelah kita coaching itu apa? Jadi kita fokusnya di tujuan. Kalau toh kamu misalnya mau ngomongin soal masalah sama pacarmu misalnya gitu, sebenarnya tujuannya sendiri kita ngomongin itu tuh kamu pingin apa sih gitu. Saya pingin bisa berani ngomong sama dia. Nah itu yang kita coachingin, bukan soal masalahnya. Jadi tujuan. Jadi kalau misalnya ditanya siapa aja yang bisa di coaching, semua orang yang memang punya tujuan. Bukan tentang masalah gitu. Artinya misalnya teman-teman punya tujuan, saya mau bisa lebih percaya diri. Saya mau ngomong depan orang banyak itu dengan confidence gitu ya, atau saya bisa mulai nulis buku tadi, atau
saya mau bisnis saya maju gitu. Itu tujuan-tujuan yang memang pengen kita capai, yang mungkin ke-trigger dari ada masalah. Ini saya nggak punya modal, tapi saya pengen bisnis saya maju. Nah, yang kita omongin soalnya tentang bisnis yang maju itu. Dari posisi sekarang yang dia nggak punya modal, misalnya. Gitu. Jadi bukan berarti yang di coaching itu orang-orang yang bermasalah, bukan. Oke. Yang menarik sebetulnya kalau dari sesi yang pernah saya lalui, dan termasuk sih pas sama Coach Pras ya, saya dapat coaching dari Coach Pras itu adalah di akhir sesi justru tujuannya berubah. Ayo, kenapa What happened itu? Nah, itu gunanya coach. Kenapa? Karena gini, seseorang yang datang, dia punya tujuan. Saya pingin gini, misalnya. Misalnya kamu aja tadi, kasusnya apa? Nggak boleh ya? Kalau saya waktu itu maunya kan invest uang sisa saya, waktu itu sisa dikit, semuanya oke deh, aku kayak nekat-nekatan bikin usaha gitu. Akhirnya nggak jadi, malah nulis buku. Nulis buku. Jadi sebenarnya jadi gunanya coach gimana sih dalam proses coaching gitu ya. Jadi coach itu akan jadi cerminnya kita. Waktu Mas datang ke Coach Pras kan dia pengen menginvest uang. Nah, waktu digali kondisi sekarang, akhirnya tahu ternyata purpose-nya ini, ternyata pengennya seperti ini, akhirnya tujuannya jadi bisa berubah. Karena apa? Karena waktu itu datang ke coach, itu tujuan yang kamu tahu di luar ini aja, sebelum itu digali dalamnya kamu. Yang kamu lihat aja. Tapi kalau ada coach, dia punya cermin, kayak kamu punya cermin, sebenarnya aku tuh posisinya sekarang kayak apa sih gitu. Oh, ternyata begini ya. Berarti tujuan itu doesn't matter anymore gitu kan. Jadi akhirnya punya kesadaran diri, punya kesadaran atas keadaannya dia saat ini. Sehingga tujuannya bisa berubah, bisa, dan itu bagus. Berarti itu yang paling mewakili apa yang jadi kebutuhan kamu ke depannya gitu. Iya sih, banyak banget lompatan yang dan terkadang kayaknya aku ngalamin beberapa kali, bahkan kita cuman punya tujuan. Saya punya tujuan doang. Saya punya keinginan doang. Tujuannya itu belum jelas sebetulnya gitu loh. Jadi cuman pingin aja karena orang lain bisa, aku juga pingin bisa gitu kan. Iya. Oke. Kalau dibilang, kalau yang kemarin ngobrol sama Coach Pras itu salah satunya adalah untuk merubah mindset gitu. Jadi salah satu targetnya sebetulnya perubahan mindset. Bagaimana pendapatnya Coach Lina? Betul. Jadi gini, kalau kita langsung bilang bahwa coaching itu untuk merubah mindset, nanti orang, emang mindset gue kenapa gitu kan ya. Jadi, tapi memang ujungnya di sana, maksudnya pembicaraan yang kreatif itu sebenarnya adalah pembicaraan bagaimana dia akhirnya aware, sadar tentang mindsetnya dia. Karena apa? Coaching itu ngelihatnya dari mindset, bukan soal solusi aja, bukan soal dia tercapai nggak tujuannya, bukan. Karena perubahan mindset itu memberikan dampak perubahan ke perilaku. Perilaku seseorang nggak akan berubah kalau mindsetnya nggak berubah. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, saya mau sih untuk misalnya soal dia nggak bisa berkomunikasi sama orang gitu ya, tapi dia pingin bisa berkomunikasi gitu. Saya mau sih ngobrol sama orang, tapi kalau saya ngobrol sama orang itu saya biasanya sudah punya judgement. Jadi saya malas, saya takut dijudge. Itu beliefnya dia. Kalau bukan itu yang kita address, kita cuman bilang, jangan gitu. Kalau berteman emang harusnya gimana? Kalau berteman harusnya ngomongnya lebih enak, lebih ini. Nggak akan masuk, karena dia masih punya mindset bahwa kalau dia ngomong sama orang, dia takut dijudge. Itu maksudnya dia. Artinya kalau dalam sesi coaching itu yang akan dibahas. Oke, sebenarnya kamu sendiri kalau lagi ngomong sama orang, apa sih yang kamu rasain? Yaitu saya soalnya kalau ngomong sama dia itu seringnya di judge begini, jadi saya malas gitu. Oke. Yang kamu
tadi bilang dijudge itu yang kayak apa? Misalnya ditanya lagi gitu kan. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan membuat dia sadar tentang apa yang terjadi di dirinya dia, bukan ngomongin soal yang di luar dirinya. Oke, Gitu. berarti sebetulnya mindsetnya itu efek samping dari kesadaran gitu. Ya. Jadi dia sadar dulu, baru perlahan berubah sedikit demi sedikit seperti itu. Atau Iya, maksudnya dia aware bahwa gini, oke, kamu sendiri, apa sih yang membuat kamu takut dijudge orang, misalnya. Kan dia dijudge. Karena dulu saya pernah nih, waktu itu begini-begini, dia cerita misalnya. Emang waktu kamu dijudge itu, kepinginnya kamu kayak apa? Nah, itu dia jadi tahu gitu, pola perilaku dirinya yang dipengaruhi oleh mindsetnya dia. oke. Ya kan? Jadi dia tahu setiap Ya, dia ngomong orang itu dia jadi tahu polanya diri. Akhirnya kan dia jadi lebih tahu tentang dirinya, lebih kenal ya. tentang dirinya, ya kan? Oh, ternyata pola saya gitu. Saya selalu bikin wall dulu karena saya takut dijudge gitu. Oke, berarti yang kamu sadari sekarang apa kalau kamu pengen ngobrol sama orang? Berarti saya harus runtuhkan dulu itu wallnya ya, misalnya. Oke, yang kamu bilang wall itu sebenarnya apa gitu. Nanti bisa mundur-mundur itu sebenarnya ego saya segala macam. Akhirnya dia tahu tentang dirinya, akhirnya perilakunya berubah gitu. Oke. Nah, ini pertanyaannya sekarang adalah Udah bagaimana ada yang proses. nanya. Iya, itu coach next langsung mengenai coachable itu mungkin rada ke belakang gitu. Udah ada ini. Eh, Gimana? prosesnya coaching itu seperti apa? Proses coaching. Hmm, Oke. Proses sesi coaching nih maksudnya cara kita ngobrolnya. iya. Oke. Jadi sebenarnya yang namanya coaching itu adalah seni kita berkomunikasi. How we engage sama orang itu kita berkomunikasi, kita ngobrol sebenarnya. Tapi ngobrolnya itu ada strukturnya gitu. Yang terjadi di proses coaching itu adalah si coach itu bisa mendengarkan, kemudian bertanya sesuatu yang memprovok si klien supaya pikirannya bisa berbeda dari yang selama ini dia lakukan. Nah, dalam hal si coach itu mendengarkan dan bertanya, ada satu yang penting yang harus dijaga oleh seorang coach, di mana si coach ini tidak melihat si klien itu adalah orang yang bermasalah. Oh, Si oke. coach ini melihat orang yang datang minta di coach adalah orang yang mau maju. Orang yang manusia yang punya potensi, di mana potensi yang dikasih Tuhan ini yang bisa dikembangkan, yang mau maju. Coach ngelihatnya seperti itu. Jadi dia nggak akan bilang, wah ada masalah apa nih, nggak akan nanya gitu. Tapi dia akan nanya, oke, kamu mau ngomong apa di sini? Tujuan kamu kalau misalnya udah ngomong ini mau apa? Nah, proses di situ artinya si coach ini akan bertanya, akan mendengarkan dan bertanya tanpa judgement. Itu yang dia harus dipegang oleh si coachnya. Dia netral aja, apapun yang dikatakan si coach itu atau klien itu adalah sesuatu yang memang fakta yang dia hadapi. Dan itu kita harus respect. Si coach harus respect terhadap apapun yang dikatakan oleh si klien karena itu adalah fakta yang dia tahu. Gitu. Kalau dia bilang saya nggak suka sama dia gitu, masa sih dia begini, dia ngomong aja kasar banget gitu, itu kita harus respect terhadap apa yang dia katakan, bukan kalau gitu sih itu kan temen lu sendiri. Nah itu bukan dia udah menjudge duluan. Tapi oke. Saya memahami kamu marah nih, sebenarnya yang bikin kamu marah apa misalnya gitu. Jadi kita selalu melihat si orang ini, si klien ini adalah manusia yang punya potensi yang bisa dikembangkan. Mau dia bawa masalah apapun, walaupun misalnya nih, ini yang lucu juga, susahnya itu proses coaching kadang-kadang kita meng-coaching orang yang kita kenal, yang dan kita udah banyak saking kenalnya, jadi udah punya judgement tersendiri gitu. Kalau dia ngomong gini dalam hati gitu, si coachnya bisa ngomong juga nggak kayak gitu. Nah itu udah itu udah nggak bisa. Itu dan nanti pertanyaannya dia jadi leading gitu loh gitu. Jadi
coach memang berusaha sebisa mendengarkan dan bertanya itu tanpa ada judgement atau asumsi, netral, di posisi netral, dan itu nggak gampang. Gitu. Jadi akhirnya yang akhirnya membuat si proses coaching itu berjalan smooth gitu ya, berjalan mulus. Si coach jadi juga waktu cerita dia merasa safe, dia merasa aman untuk cerita karena nggak dijudge gitu. Makanya banyak yang akhirnya udah pernah ngerasain di coaching minta di coaching lagi gitu, karena dia merasa trust dan safe, dia merasa didengarkan tanpa dijudge gitu. Jadi akhirnya dia bisa mikirnya bebas gitu prosesnya. Berarti coach itu lebih banyak nanya, dengerin tanpa dia ngejudge sedikit pun, dan ketika si klien datang, coach itu datang, dia mindsetnya orang ini mau berkembang, bukannya punya masalah gitu baru datang ke gua gitu. Oke. Betul. Itu menarik. Itu udah yang paling pokok. Salah satu coach yang di Sahabat Sejati di sesi terakhir tuh 2 jam sama aku. Bener-bener curhat abis. Karena dia tahu kan, cuma didengerin doang gitu. Iya, cuman memang menariknya ada orang-orang juga akhirnya jadi gini, malas gue dikucung ditanya-tanya mulu gitu ya. Ada kan yang mikirnya gitu. Gue kan sebenarnya pinginnya solusi gitu. Jadi sebenarnya coach dengerin, kemudian dia bisa nanya, tapi abis itu bisa brainstorming. Maksudnya coach mengajak bersama-sama untuk mencari solusi bersama gitu loh. Jadi nggak juga cuman yang menurut kamu gimana. Dia udah jawab, terus kamu mau gimana? Enggak juga gitu. Seolah-olah semua dilempar gitu ke klien gitu kan. Nanti kliennya ngomong, ini gimana sih coach? Aku udah bayar mama, cuma akhirnya yang mikir gue juga gitu kan. Jadi coach selain dia dengerin kemudian bertanya, kemudian ada yang namanya brainstorming. Jadi sama-sama memikirkan solusi yang terbaik yang mungkin bisa pas dilakukan oleh si klien dengan kondisi yang memang sudah digali, dipetakan, sehingga tahu, ternyata ini yang bisa dijalanin gitu. Nah itu biasanya kapan coachnya untuk bisa brainstorming bareng-bareng sama si coachnya? Di sesi coaching itu juga. Jadi dalam biasanya sesi coaching itu kalau misalnya one on one itu sejam lah gitu ya, sejam. Nah itu ada tuturnya. Jadi pertama kita sepakat kita mau ngomongin apa dulu nih dari sesi coaching ini, dia pengen dapat apa nih gitu kan. Kemudian kita petain kondisi dia sekarang kayak apa, kamu sendiri sekarang gimana, dihadapkan dengan tujuan yang tadi mau kamu capai, ya aku makanya males nih segala macam gini-gini. Itu yang digali, apa yang bikin dia males, purpose-nya sebenarnya apa, digali di sana. Kemudian setelah dia sadar polanya dia seperti apa, habis itu sama-sama deh itu brainstorming. Oke, kalau gitu apa yang sebelumnya kamu nggak sadarin sekarang kamu sadari nih. Saya jadi tahu sebenarnya kalau saya mau begini, saya harus begini, saya harus memunculkan diri saya yang begini-begini. Oke. Nah, di situ coach harus bisa membantu dia untuk berpikir lebih strategis ke depannya. Oke, kalau misalnya kamu udah tahu sadari ini, apa yang terbaik bisa dilakukan ya misalnya. Nah, itu akhirnya brainstorming di sisi untuk mendapatkan ide dan action plan. Jadi dalam satu sesi coaching itu juga brainstormingnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan lagi rame nih, coach. Pada pakai label coach. Nah, sebetulnya coach itu sendiri siapa sih? Coach? Oke. Nah, ini menarik kamu nanya. Itu datang dari mana pertanyaan itu? Kan udah disiapin. Karena gini, aku ngalamin sendiri. Sekarang aku kan dalam posisi mentoring sebetulnya sama temanku. Terus dia ngomong, nanti setiap anggota grup saya coaching gitu. Jadi ya aku sih, maksudnya ya dia mau pakai coaching sebagai coach, it's okay aja. Cuman aku tahu itu adalah jenis mentoring, bukan coaching gitu loh. Nah, sebenarnya coach itu siapa gitu? Iya, jadi sebenarnya sih
memang nggak ada badan atau asosiasi atau lembaga yang bilang bahwa kalau kamu belum bersertifikasi coaching ini, kamu nggak bisa pakai nama coach, itu nggak ada. Jadi setiap orang memang berhak gitu kalau dia mau menamakan dirinya coach walaupun dia tidak belajar secara formal. Dan kita oke aja. Maksudnya kita nggak, itu kan mentoring, kenapa dia pakai nama coach gitu. Ya, itu biarin aja. So, nggak apa-apa karena itu hak semua orang. Tapi kalau mau ditanya siapa itu coach, kalau secara formal memang adalah orang-orang, teman-teman yang mengikuti secara formal sertifikasi program coaching yang sudah di-approve sama salah satu badan kayak misalnya asosiasi ICF, International Coaching Federation. Di Eropa juga ada yang nama EMCC, itu beda lagi federasi. Nah itu bisa dibilang dia memang sudah tercertified gitu oleh salah satu ya kayak federasinya gitu ya, memang sudah udah lama itu dia di seluruh dunia dan dia punya jenjang pendidikannya gitu. Tapi kalau misalnya kamu nanya secara filosofi siapa itu coach, bisa beda lagi jawabannya. Jadi kalau itu secara identity, identitas, profesi gitu ya, coach gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman aku sendiri sih, maksudnya dengan kalau siapa itu coach gitu, sebenarnya gini, kalau itu identitas itu hanya yang kita bawa. Tapi kalau misalnya kita mau menjalaninya ini dengan penuh kesadaran bahwa saya ini coaching itu untuk apa, untuk helping, bantu orang lain gitu ya. Yang saya percayai itu bukan profesi coachnya, tapi proses coachingnya. Yang artinya prinsip-prinsip coaching kayak kita bermitra, kita nggak ngejudge, kita bisa dengerin dulu tanpa kita harus donder dengan advice segala macam, kita respect, kita berempati. Itu kan prinsip-prinsip coaching yang dijalankan oleh seorang coach. Tapi kalau kita believe di proses coachingnya bukan sebagai identitas coachnya, artinya itu harus sudah bisa jadi personal operating system di diri kita, maksudnya di keseharian pun kita menjalani prinsip-prinsip itu, nggak hanya menjalani prinsip-prinsip coaching itu kalau kita jadi coach doang. Gitu. Jadi kalau misalnya gini deh, misalnya 5 atau 10 tahun lagi gitu, profesi coach hilang misalnya, terus kamu siapa? Ya aku tetap aku. Kalau kita terlalu ini dengan identitas ya kan jadi ya terus aku ngapain. Tapi kalau Kehilangan kita dikenal identitas. tapi kalau kita dikenal sebagai orang yang menjalani prinsip-prinsip coaching itu dalam kita berhubungan sama orang lain, mau profesi coachnya itu udah nggak ada, orang tetap datang ke kita. Gitu. So believe in coaching, jangan believe di profesi coachnya, tapi believe in coaching. Oke. Berarti kalau baca buku 21 teknik itu terus dipraktekkan bisa jadi coach gitu ya? Bisa loh. Bisa dijalani di keseharian, maksudnya percakapan coaching itu bisa kita lakukan ke anak, ke pasangan, ke orang tua, ke klien, ke teman. Akhirnya nanti kitanya sebagai manusianya, si coach ini itu berubah secara natural aja, karena dia kalau nggak misalnya dia mau berhubungan dengan orang lain, dia akan menjalani prinsip coachingnya tidak ngejudge. Jadi namanya pertikaian itu jadi berkurang kan, karena dia nggak punya judgement apa-apa kalau dia mau dengerin orang gitu. Ya ini Coach Max ngomong tuh profesi coaching hilang jadi robo coach. Jadi ada Android sama iOS coach ntar.
Pak Max, aduh itu Pak Max udah masuk ke Physical sebelum nanti itu ada AI-nya, ada chatbox-nya di mana bukan menggantikan orang tapi menemani journey seseorang dengan si AI ini gitu ya, dengan bantuan si aplikasi coaching platform di mana dia jadi tahu progresnya dia sama ini. Oh, kalau saya mau jadi begini, bentuk AI-nya berubah. Kalau dia progres, nanti bentuknya berubah lagi gitu. Tapi dia tetap ditemani oleh si coach-nya gitu. Karena aspek manusianya tidak bisa dihilangkan. Oh, oke. Berarti memang, ya, empati itu ya yang paling kuat sebetulnya salah satunya. Berarti coaching ini bukan pas kita mau coaching baru kita berubah wujud jadi coach gitu. Iya betul, biasanya gitu kan. sebentar. Iya, Ini coaching ya, coaching bentar. Saya harus ini dulu jadi coach sebentar ya. Oke, saya ready jadi coach. Enggak gitu. Enggak bisa, Iya. itu enggak akan bisa. Beneran. Jadi Oke. coaching itu jadi emang Behavior. jalan hidupnya dia, jalan hidupnya dia sehari-hari itu udah melakukan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, di mana waktu nanti dia sesi udah biasa gitu, dia udah nggak yang kagok lagi, aduh dia begini ya, aduh saya nggak boleh ngejat gitu, nggak gitu lagi, jadi udah biasa. Oke. Iya. Jadi iya. Ya, pertamanya pedagang tiba-tiba pasang sabuk jadi coaching gitu kan, lumayan jadi coach gitu. Oke. Sebetulnya siapa saja yang bisa di coaching? Karena ini pengalaman saya pribadi dan ini menarik ya. Dan itu yang juga sebetulnya yang memicu saya menulis buku Stop Chat itu gara-gara Coach Pras waktu itu. Yang itu tadi dari bisnis akhirnya nulis buku. Alhamdulillah bukunya sih kejual, bisa dapat apa nih? Bisa dapat balik. Nah yang menarik memang kalau tadi Coach Lina ngomong kan untuk narik orang yang kayak masalah mental, trauma itu bukan di kita gitu. Tapi kenyataannya yang terjadi di saya justru di titik dimana saya waktu itu sedang depresi. Gitu. Yang pas Januari 2018, ingat banget saya. Dan memang kalau saya perhatikan, ternyata memang setiap orang, terutama yang tekanan mental tuh ada titik di mana dia udah nggak mau lagi di sana gitu loh. Yep. Nah itu kesempatan untuk narik memang. Itu yang pengalaman pribadi saya gitu. Nah kalau dari Coach Lina sendiri sebetulnya yang bisa di coaching, nah ini kebetulan tadi Coach Mac juga nanya, yang coachable itu gimana? Iya, pertanyaan yang bagus. Membuat saya berpikir. Jadi gini, sebenarnya itu bisa kita lihat kalau teman-teman tahu ada yang namanya kurva Kübler-Ross, dari orang masa frustasi, masa depresi, kemudian dia naik lagi menemukan suatu insight segala macam. Itu selalu ada kurvanya di mana orang masuk ke titik yang terendah. Jadi kurvanya begini gitu. Oke. Nah, sebenarnya coaching bisa nggak sih ngebantu orang yang frustasi, udah depresi gitu ya? Bisa aja. Bukan berarti terus kalau misalnya kita ketemu klien yang tak tahu dia, waduh dia udah depresi berat gitu ya, terus nggak bisa di coaching, bisa. Cuman waktunya menjadi lebih lama, itu aja. Tapi bukannya nggak bisa. Hanya kalau misalnya dia udah psikis, udah kelainan di mental, udah punya behavior yang membahayakan diri, nah itu harus ke konselor, bukan bidangnya di coaching lagi. Nah, kurva yang tadi itu sebenarnya kurva di mana orang punya journey dia untuk naik lagi gitu kan, dari dia frustasi, depresi, udah gitu dia nggak mau ngapa-ngapain, terus dia dapat insight, kemudian dia backup lagi. Nah, coaching kalau misalnya diberikan di orang-orang yang mulai turun kurvanya, biasanya di kurva yang paling bawah itu dia nggak terlalu lama, dia akan cepat naik. Yang bikin orang akhirnya terus dia give up adalah waktu dia masuk ke turun ke kurva yang paling bawah itu terlalu lama di sana. Dengan coaching itu bisa aja ada dua kemungkinan, turunnya dia itu tidak terlalu jauh ke dalam kalau dibantu coaching karena dia langsung backup lagi, atau kalau dia turun banget sampai paling bawah, paling dasar, dia nggak terlalu lama stay di sana.
dengan bantuan coaching untuk dia akhirnya bisa naik lagi. Jadi kalau misalnya ditanya semua orang bisa di coach atau enggak, bisa untuk orang-orang yang memang mau berubah maju ke depan, moving forward, kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia merasa dia udah mulai gangguan mental, terus dia udah mulai ya membahayakan dirinya, nah itu udah konselor. Karena kita nggak bisa misalnya bantu orang yang nggak bisa bicara, padahal coaching kan bicara gitu ya. Terus kita coaching, kita kan nggak bisa gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ada orang yang di air udah mulai kelelep, nggak mungkin terus kita ajak ngomong, kan harus kita angkat dulu. Gitu. Jadi saya pernah punya klien di mana klien saya itu punya bipolar. Jadi kayak ininya mental bipolar, bahkan ada yang schizofren. Itu ada juga klien coaching saya. Tapi memang di situ kemudian yang dilakukan adalah dua-duanya jalan, jadi terapinya jalan, jadi dia tetap punya psikiater, tapi coachingnya juga jalan. Jadi kami berdua yang bantuin dia. Jadi si psikiater membantu tentang masalahnya dia, tapi kalau dia lagi sober, lagi sadar, coaching masuk untuk dia tahu strategi ke depan. Yang sering terjadi itu adalah orang-orang yang misalnya sembuh dari drugs, atau yang orang-orang yang misalnya keluar dari penjara segala macam, dia punya psikiater, punya psikolog di sana gitu ya. Tapi once dia keluar, dia udah tahu, udah terbebaskan, dia nggak punya rencana ke depan, dia bisa balik lagi. Gitu. Disitulah coaching berperan untuk menata ke depannya mau kayak apa kalau dia sekarang udah kayak begini. That's coaching work. Gitu. Jadi memang semua orang yang sudah siap atau memang belum siap. Kalau yang tadi kan ditanya sama Coach Max, salah satunya yang coachable itu kalau dia nggak bisa di coaching bagaimana? Iya. Kalau orang-orang yang nggak bisa di coaching memang biasanya yang satu nggak bisa diajak untuk berkomunikasi. Gitu ya. Itu bukan di area kita kalau dia udah psikis kayak gitu. Kedua, memang dia nggak mau berubah. Gitu. Itu akan susah. Bisa aja kita coba, cuman itu akan susah kalau dia sudah tidak mau berubah gitu. Dia bukan orang yang nggak punya tujuan. Kalau orang nggak punya tujuan itu masih bisa di coaching untuk akhirnya dia punya tujuan. Tapi tetap masih mau. Saya nggak tahu. Saya nggak, misalnya ditanya, udah kita mau ngomongin apa? Nggak tahu. Makanya saya juga nggak tahu hidup saya kayak apa ya. Itu bisa di coaching nggak? Kita bisa memetakan yang bikin dia sampai nggak tahu tujuannya itu apa gitu. Itu masih bisa. Tapi waktu dia datang ke coach untuk ngomong nggak tahu hidup saya, dia kan masih reach out for someone untuk dia akhirnya pengen tahu sebenarnya dia mau kayak apa. Itu masih bisa di coaching. At least ada kemauan untuk berubah gitu ya, merubah keadaannya sekarang gitu. Atau aware aja, dia belum tahu mau berubah tapi dia aware, aku pengen di coaching, nggak tahu rasanya nggak enak, cuman gitu aja, itu masih bisa. Oke. Nah sekarang nih yang ditunggu sebetulnya, kalau untuk bisa menemukan seorang coach ini bagaimana caranya? Banyak loh coach di luar sana, cuma saya bingung nih gimana cara ketemunya nih yang sesuai kebutuhan gitu kan. Iya, banyak. Kalau mau nyari coach banyak bertebaran sebenarnya. Cuman di mana? Benar. Kalau misalnya di kami memang, kalau di coaching Indonesia itu lulusannya kita memang udah banyak. Lulusannya udah sampai 2000-an coach. Itu yang memang sudah tercertified ya, udah melalui proses pendidikan formal coaching yang diakui oleh ICF, International Coaching Federation. Kalau misalnya mau tahu ada di mana, sebenarnya di coaching Indonesia itu kalau mau ngecek di website ya, cuman websitenya nggak terlalu informatif untuk coach-coachnya, tapi lebih banyak program-program coachingnya. Nanti kami sendiri di Coaching Indonesia itu akan launch aplikasi platform VC Coach, di mana nanti teman-teman bisa nyari coach di situ.
aplikasi kayak bukan Go Coach, tapi isinya memang bisa kamu bisa dapat nyari coach sesuai dengan tujuan yang mau kamu bicarakan. Misalnya, jadi kalau mau masuk ada www.visecoach.com. Di situ kalau masuk nanti akan find a coach. Kamu bisa nulis kamu pingin leadership kah, pingin tentang relationship kah, pingin bicara tentang bisnis, pingin bicara tentang sales, pingin bicara tentang parenting, career, itu semua ada coachnya, ada niche-nya masing-masing. Tinggal klik di situ nanti keluar tuh coach-coach yang memang punya niche di yang mau dibicarakan sama si klien gitu. Nah, untuk membedakannya nih coach, membedakannya antara satu coach dengan coach yang lain. Misalnya aku bingung banget nih, secara kehidupan bingung, nggak tahu di mana di kebingungannya gitu. Jadi aku misalkan secara finansial oke lah, gitu. Secara karir oke, cuman nggak tahu, bingung aja, pengen ngobrol sama orang, terus kan sebetulnya live itu kan banyak juga. Iya. Di situ ada yang kamu tinggal klik aja, bingung, bisa tagging gitu ya, bingung. Nanti keluar juga coachnya, ada juga. Gitu. Jadi atau misalnya saya mau soal turun berat badan, jadi tulis diet misalnya, ada juga wellness coachnya gitu. Jadi nggak usah bingung gitu untuk cari coach yang mana. Yang ada memang di situ poin-poinnya tuh leadership, karir gitu. Tapi kamu bisa nulis apa yang ada di kepala kamu, misalnya soal turun berat badan, soal aduh saya mau bisnis atau modal, misalnya nulis modal, nanti keluar juga coach ya. Atau yang tadi bingung atau stres, nanti keluar juga. Tapi yang keluar bukan coach-coach yang stres ya, coach yang bisa ngomong sama teman-teman yang lagi stres. Kalau stres tuh saya nanti yang keluar. Oke, berarti tinggal masuk ke aplikasi Fisik Coach, nanti di kolom search-nya itu apa yang lagi di kepala dikeluarin aja. Nanti biarin alat yang mencari, jadi bukan RoboCoach ya, bukan RoboCoach. Tapi Fisik Coach. Ada coachnya beneran. Ada coachnya beneran, ada orang-orangnya gitu, lengkap, 2 mata, 2 telinga, 1. Oke, last question nih, last question. Untuk menjadi seorang coach ini bagaimana? Mungkin ada teman-teman nih, karena saya membimbing beberapa anak muda sekarang dan mereka juga excited gitu. Coach, saya juga pengen jadi coach, cuman saya lirik harganya lumayan gitu. Kata saya sabar, kumpulin duit dulu nanti baru. Nah, untuk bisa menjadi seorang coach ini, apa yang dibutuhkan? Oke. Kalau memang mau melalui proses pendidikan formal untuk coaching ini, di Coaching Indonesia memang ada pendidikannya, Professional Coach Certification Program. Itu 30 jam training hours yang memang sudah diakui oleh ICF, International Coaching Federation. Itu memang ada. Kalau dibilang harganya lumayan, iya, karena memang bukan soal license, tapi memang itu lebih ke intellectual property yang memang kita berikan gitu ya. Maksudnya yang buat saya senang gitu ya untuk terlibat dalam sertifikasi coaching itu biasa dilakukan 3 hari kalau offline. Hari ini kita mengadakan sertifikasi secara online yang pertama tadi pagi. Itu dari yang 3 hari dilakukan menjadi 2. Jadi tiap Jumat Sabtu 3 kali. Jadi 3 minggu tapi Jumat Sabtu cuma 8 sampai jam 12. Di mana bukan soal yang offline jadi online, tapi cara kita deliverynya itu menggunakan metode Fisik Class. Jadi turunannya Fisik Coach tadi ada Fisik Class, jadi pakai learning management system. Jadi si peserta bisa ngelihat journey dia udah modul berapa, dia harus tulis kuis segala macam gitu, kayak kalau kita ke Udemy segala macam gitu. Jadi udah ada itunya. Nah, itu selesai dari sana memang mereka bisa tersertified menjadi CPC, Certified Professional Coach.
Hmm. Dan buat teman-teman yang mungkin juga kepingin jadi coach, di mana sertifikasinya itu yang lebih ke yang nasional, which is yang BNSP, SKKNI itu akan di-launch mungkin di Juli atau Agustus gitu. Itu juga udah ada, Okay. di mana itu yang itu coach yang tersertifikat secara nasional gitu. Itu juga ada. Tapi Kalau yang belum masih deal. tersertified secara nasional juga bisa ke ACC juga. Bisa, biasanya itu nanti ada tahapannya sama kayak yang PCCP, cuman ada metode untuk menyamakannya itu, karena kalau misalnya yang BNSP itu kan dia lebih apa ya, dia kan nanti ininya ke LSP, lembaga sertifikasi profesi gitu kan. Nah itu nanti ada kayak apa ya, matchinginnya dari sana. Nanti ada metode akhirnya nanti dia bisa nyampe ke SEC juga gitu. Tapi ada ininya, ada journey-nya juga gitu. Nggak langsung kalau dia ikut ini berarti setimpa bukan setimpa, selevel gitu, nggak juga. Ada penyesuaian yang harus Ada dilakukan. tahapan-tahapannya gitulah. Gitu. Oke. Kalau saya sendiri sih, sebetulnya mahal enggak itu kan tergantung kitanya juga ya. Tergantung pendapatan juga sih. Dan tergantung mau jangka panjang apa jangka pendek gitu. Kalau jangka panjang sih kerasa gitu kan. Ketika kita jadi coach lebih aware, lebih berempati sama orang gitu. Iya. Karena teman-teman yang ikut di program sertifikasi itu nggak hanya teman-teman yang memang mau jadi profesional coach, tapi banyak juga teman-teman yang ikut sertifikasi coaching itu untuk memperkuat dari profesi mereka yang udah dijalani. Jadi misalnya kayak guru, kayak para leader-leader di korporasi, kemudian bahkan ada juga seorang terapis, membaca tarot, itu belajar coaching tersertified karena dia mau ngambil kompetensi coachingnya untuk memperkuat profesi yang dia lakukan sekarang, motivator, penulis buku, dia itu belajar coaching. Jadi tidak melulu kalau sertifikasi coaching itu nanti munculnya dia harus berprofesi sebagai coach, enggak juga. Gitu. Oke. Sebetulnya gimana sih rasanya jadi seorang coach itu? Kamu sendiri gimana rasanya? Kalau saya biasa aja, cuman kan saya lebih tertata gitu, apa cara untuk, kalau dulu tuh kan kayak amburadul gitu, kalau sekarang lebih tertata, kesadaran diri lebih tinggi, care-nya sama orang juga lebih dalam lah gitu. Lebih berempati. Iya. Nah, Kalau kalau dari seorang coach Lina, rasanya gimana? Mungkin akan relatif dari tiap-tiap orang kali ya. ya. Rasanya waktu dia akhirnya jadi coach, karena sebenarnya dulu awalnya waktu di korporasi itu 15 tahun di IT, itu saya nggak punya kepikiran untuk saya belajar coaching. Nggak ada. Tapi yang ada itu adalah gini, ada satu keinginan saya untuk bantu orang lain gitu. Jadi saya dapat insight waktu itu, saya nemenin waktu itu bapak dying karena cancer gitu, saya nemenin. Di situ saya dapat insight bahwa saya dilahirkan di dunia ini tuh sebenarnya untuk bantuin orang lain gitu. Gitu doang sebenarnya. Tapi itu saya tidak dapatkan waktu saya bekerja di korporasi. Akhirnya saya just resign. Mau kemana nggak tahu. Ditanya, kamu mau kemana, Lin? Nggak tahu. Terus mau ngapain? Membantuin orang? Nggak tahu juga. Pokoknya membantuin orang gitu. Nah, tapi ini lucunya adalah gini. Kalau once kita udah make a decision, kita udah bisa decide, saya di sini memang membantuin orang, kemudian saya take action untuk resign, jalannya kebuka.
once kita bisa decide gitu terhadap hidup kita gitu ya. Jadi saya decide untuk kayaknya saya harus resign untuk saya tahu saya membantuin orangnya kayak apa, saya nggak tahu, pokoknya saya membantuin orang aja. Waktu saya resign, kemudian 3 bulan kemudian saya ditelepon sama temen gitu ya, memang udah kenal sebelumnya, terus dia bilang, kamu resign? Iya. Mau nggak bantuin di coaching Indonesia gitu? Apaan tuh? Itu juga nggak tahu gitu kan, coaching itu apa, makanan apa itu nggak tahu gitu. Apa itu ya gitu. Terus sebelum waktu saya telepon tuh saya memang sempat jadi kayak bukan dukun keliling ya, saya jadi healer, jadi saya nyembuhin. Saya nyembuhin tapi bukan karena belajar, tapi karena ya bisa aja gitu, dan itu muncul aja gitu. Jadi saya bantuin orangnya akhirnya dengan gitu, orang yang pengen disembuhin segala macam gitu. Nah tapi pas waktu ditelepon, boleh deh, karena waktu itu saya punya background di sales marketing, saya bantuin di Indonesia untuk sales marketing. Lagi bangun ke Indonesia itu, kemudian ada kesempatan untuk belajar langsung ke ICF. Kan dulu belum ada sekolahnya di sini. Yep. Terus ditanya, mau sekalian ya jadi coach gitu. Boleh juga ya gitu, mumpung ada kesempatan gitu kan. Akhirnya belajar. Nah waktu saya belajar coaching itulah, di situ saya kayak ngerasa kayaknya this is ini yang jalan yang paling pas buat saya untuk bantu orang, yaitu lewat coaching itu. Karena waktu saya jadi healer itu, waktu saya menyembuhkan itu masih satu arah kan. Saya nyembuhnya masih satu arah. Tapi kalau coaching itu 2 arah. Dia sendiri yang menyembuhkan dirinya, bukan aku. Aku yang men-trigger aja gitu. Nah, disitulah saya jadi bilih banget di coaching, karena waktu pasien saya minta disembuhin, waktu itu dia eksim seluruh badan gitu ya, dia bilang saya minta di healing dong. Terus aku bilang oke, saya pas lagi belajar coaching, kemudian saya bilang mau di healing apa di coaching. Kalau aku tanya sebenarnya eksimnya karena apa, kata dokter karena stres atau penuaan. Kamu setuju nggak kalau dibilang stres? Katanya iya juga sih. Akhirnya saya nawarin mau coaching atau healing. Dia bilang coba di coaching deh, soalnya kalau di healing yang disembuhin hanya aja, tapi kalau stres bisa muncul. Tapi kok coaching saya akan handle stresnya, bukan penyakitnya. Akhirnya memutuskan coaching, kemudian ngobrol, nggak pakai gitu-gitu ya, ngobrol gitu. Ngobrol benar-benar pertemuan tidur. Ayo coba tidur gitu, enggak. Nah pas pertemuan ketiga akhirnya saya tanya gimana, itu tuh pertemuan ketiga berarti 3 minggu kemudian, kata dokter gimana, terus dia bilang, kata dokter saya udah sembuh total. Harusnya saya nambah dosis, karena kan semua penyakit itu ada di pikiran, di mindset seseorang ya. Disitulah waktu saya memberikan coaching, padahal waktu awal itu masih awal-awal saya deg-degan juga waktu itu kan gitu, ini bener gak ya aku coachingnya gitu kan. Tapi ternyata dia bilang saya udah sembuh total akhirnya, karena dia sadar apa yang membuat eksim itu muncul. Akhirnya sampai sekarang udah nggak eksim lagi. Disitulah saya akhirnya meninggalkan healingnya, kemudian saya fokus di coaching gitu. Jadi kalau dibilang rasanya kayak apa, rasanya apa itu ya, rasanya luar biasa ya. Karena kalau ada satu my way. Kenapa Mas? Kayak spiritual journey gitu jadi ya. Iya, dan benar. Sisa 1 menit, the last word. Mungkin apa yang mau disampaikan mengenai coaching atau ya, teman-teman semua? Mengenai coaching ya, buat teman-teman yang mau nyobain coaching itu bisa ke Mas Abdil, bisa ke saya juga, bisa DM kami berdua gitu, mau tahu lebih dalam atau mau belajar di mana, silahkan IG-nya Mas Abdil sama saya. Dan satu yang mau saya share juga adalah buat teman-teman, kalau misalnya ada apa-apa, reach out for someone who you can trust gitu. Karena dengan berbicara itu akan muncul kesadaran-kesadaran baru.
gitu. Jadi eh, karena masa-masa COVID ini juga kita jadi berjarak semua gitu ya. Yap. Jadi kadang-kadang kita jadi nggak pingin ngobrol segala macam. Tetap karena kita manusia yang butuh orang lain. Coach butuh coach juga, ya nggak? Bener kan? Karena coach Yap. manusia juga Yap. gitu. Jadi let's talk gitu ya. Cari orang yang kamu percaya untuk bisa diajak bicara tanpa dijudge. Itu nanti mungkin di VC bisa ditambahin apa? Coba, kan biasanya ada offer gitu. Coba sekali coaching. Ya bisa pro bono, nanti coachnya bisa Pro bono. ngasih bisa ngasih namanya pre-session untuk nyoba dulu coaching itu kayak apa sih, Iya. karena kadang-kadang orang juga takut gitu, nanti aku diapain coaching gitu kan. Kalau kata coach Prince kemarin kayak dikeramas gitu kan anak buahnya. Kok di coaching itu kayak dikeramas, Mas. Oke, terima kasih banyak Coach Lina atas waktunya. Semoga bisa sharing-sharing lagi. Buat teman-teman jangan lupa bisa cari coachnya di VC Coach ya. Oke, makasih banyak. See you. See you, bye-bye.